naik sepeda. Terus di taman ini juga tuh kan ada yang bareng anak-anaknya, playground, terus cuman ngeliat view, santai-santai, ngobrol-ngobrol. Kayak kita ini ngevlog nggak jelas gitu ya di taman. Tapi ya itu hidup di sini tuh sebetulnya nggak lebih santai sih, nggak terlalu pressure banget gitu. Tapi ya balik lagi, kalau kalian tetap pengen gaya hidupnya sama dengan negara kalian sebelumnya, nggak masalah juga gitu. Yang penting kuat ininya ya. Yang penting kuat cicisnya gitu. Tapi kalau pengen merubah sedikit demi sedikit, menyesuaikan dengan lingkungan sekitar kalian tinggal, ya itu jauh lebih baik sih. Begitu Bu Desi Ratnasari. Baik, kalem banget ya Bo. Iya. Secara ibu ini tuh lulusan broadcast. Saudara-saudara pernah kerja di mana? Di RCTI itu. Halo orang RCTI, tolong ya subscriber saya dinaikkan karena saya mewawancarai dulunya yang kerja di RCTI. Jadi dulunya juga Ibu Desi ini pernah tinggal di Bali ya? Iya, aku tinggal di Bali. Tinggal di Bali udah berapa lama tuh? 3-4 tahun atau? Enggak, 2 tahunan. 2 tahunan ya. Kangen Bali nggak sih kalau lagi sekarang kayak gini? Atau kangen banget. Iya, kangen Bali. Kangen banget. Kangen apa ya, mau motoran itu loh. Mau motoran, bener-bener. Motor kesana kesini tinggal ngacir ya kan? Iya, tinggal ngacir banget. Terus juga nggak usah nggak usah. Bedanya itulah kalau di Indonesia juga ada tempat yang sangat-sangat santai, nggak perlu mikirin apa kata orang, itu di Bali. Dan kamu mau pakai baju apa aja. Iya, bener. Ya enak lah di Bali. Di mana dulunya tinggal di Bali? Di Uluwatu. Pura Uluwatu. Bagus banget. Jadi betah lah ya di Bali ya. Nggak pernah terpikirkan bisa move ke sini atau enggak sama sekali. Seriusan? Iya, malah juga nggak kepikiran ketemu soulmate, nikah gitu. Iya. Tapi sebenarnya suka sama pengen punya cita-cita punya suami bule atau Indonesia pure atau apa aku sih? Nggak pernah targetin aku harus nikah sama orang ini orang itu, nggak pernah. Dan juga dulu malah aku sukanya malah yang kayak agak Chinese gitu. Dan ya kebanyakan pacarannya ke sana. Terus entah kenapa, yang nggak tahu ya udah jalannya aja kali ya. Iya, benar. Dan pacaran sama bule pun nggak kepikiran kayak gue pacaran sama ini terus harus nikah gitu, enggak. Kayak gitu. I see. Jadi, tapi sebelumnya tuh kan lu tinggal di Melbourne ya. Apa yang sih membedakan Melbourne dengan Sydney? Beda banget. Nanti aku dibully lagi sama orang-orang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, karena guys, setiap state di Australia itu memang berbeda-beda gitu kan, feel-nya, cuacanya, lokasi tempat segala macam. Jadi wajar aja kalau memang ada beberapa orang yang memang suka Melbourne, ada yang suka Sydney, ada yang suka Brisbane, Queensland lebih tropical, ada yang suka Perth karena memang secara geografis dekat banget dengan Indonesia. Jadi wajar aja, nggak apa-apa. Aku fine aja kalau kamu suka Melbourne. Dari sebelum aku pindah ke Australia, suamiku kan dari Melbourne dan dia selalu bilang karena dia sebelumnya suka ada bisnis trip ke Sydney karena kantor head office-nya tuh di Sydney. Dan dia selalu bilang dia nggak mau tinggal di Sydney. Gitu. Dan aku selalu bilang karena aku ke Sydney itu biasanya cuman liburan doang. Jadi kayak seminggu, 2 minggu paling lama pernah. Dan aku suka gitu. Terus kayaknya Sydney lebih aku banget deh cuacanya, karena kan anget gitu-gitu segala macam. Terus waktu tinggal di sini, aku menemukan kenapa suamiku nggak mau tinggal di sini. Jadi menurutku karena aku tinggal di Melbourne sebelumnya, di Melbourne itu aku udah nggak pernah keringetan lagi. Jadi kalau di Jakarta kan keringetan ya, karena humid banget. Nah di Melbourne walaupun dingin dan aku suka ngeluh juga karena dingin, tapi aku udah nggak pernah keringetan gitu loh. Sekarang balik ke sini, aku keringetan. Gitu. Hal-hal kecil gitu loh. Maksudnya. Jadi lengket badannya, lengket. Terus juga apa ya? Menurutku Melbourne itu lebih artistik. Jadi bangunannya tuh lebih keren banget, lebih kayak kuno, bagus banget lah pokoknya.
kalau kamu foto Iya. keren Banyak jadinya. graffiti Iya, juga, iya. iya. Dan kalau di betul. Sydney menurut aku kebanyakan gedung-gedung plus mall. Kalau mau ke supermarket, ke mall gitu loh. Jadi lebih kayak Asia gitu menurut aku, hampir sama. Kalau di Melbourne, kalau kamu mau ke toko ini, toko itu, ada tuh di City tokonya, ya langsung ke toko aja, nggak mesti ke mall gitu. Itu juga. Terus mungkin karena faktor nggak ada keluarga juga di Sydney, di Melbourne aku ada keluarga dari suami, punya sahabat-sahabatnya suami jadi sahabat aku juga. Oke, gitu. I see, iya. Terus apalagi ya di Melbourne? Oh iya, aku suka banget tanaman. Aku suka bercocok tanam di rumah. Tapi di Sydney banyak bug sama insek itu loh, jadi sering dimakanin. Benar, iya. Itu jujur aku nggak pernah ngalamin di Melbourne, mungkin karena Melbourne, iya, Melbourne terlalu dingin buat mereka kan. Iya, betul. Gitu. Betul. Jadi ya udah, terus aku di sini, tanaman aku jadi pada dimakan-makanin, jadi pada jelek gitu. Jadi aku sebel. Ya udah gitu sih. Jadi gitu guys, ya ampun. Oke. Cukup adil juga, jadi kita bisa tahu ada beberapa orang yang suka dengan Melbourne, ada yang suka dengan Sydney. Terus kalau di Melbourne sendiri banyak orang Indonesianya ya? Lumayan kayaknya, cuman aku nggak punya teman. Kayaknya banyak lah ya, banyak. Terus lu gabung di komunitas Indonesia nggak sih di Melbourne atau di Sydney? Yes. Ya, aku gabung di komunitas orang Indonesia. Maksudnya di Facebook ya, bukan kayak aku ketemu online. Online. Jadi aku pun juga ketemu satu teman di Melbourne, dan itu jadi teman sampai sekarang. Ya itu dari online. Oh gitu, oke. Terus kan kita tuh tinggal di multicultural, dan lu juga kan suaminya dari Inggris kan? Backgroundnya dari Inggris. Padahal lahir di sini kan? Lahirnya di sini. Jadi tapi neneknya dia, nenek kita, ya gitu, British ya. Dual citizen. Iya. Terus melihat teman-temannya dan orang-orang sekitar dengan berbagai macam negara nih kalian bergaulnya, ada nggak sih punya connecting gue nyambung nih sama negara ini gitu? Kalau misalnya gue punya teman, misalnya gue suka sama orang-orang dari negara Amerika Latin misalnya, atau gue suka sama orang-orang Amerika, US yang New York, atau gue suka sama orang-orang Inggris atau Portugal, ada nggak sih? Karena kan setiap negara tuh orang-orangnya punya karakter dan kebiasaan dan yang berbeda-beda. Nah, lu kalau dalam pertemanan nyambungnya sama orang seperti apa? Karena sejauh ini aku ketemu sama banyak orang tapi nggak jadi yang teman deket gitu. Jadi say hi aja, kayak di tempat aku kerja pun gitu, macam-macam. Tapi cuman say hi aja. Tapi aku punya teman dekat, kenal dari suamiku. Dia orang Belanda, dan aku ngerasa cocok. Dia cewek, aku ngerasa cocok sama dia. Karena banyak bahasa yang sama. Bener, secara ya. Kayak om, tante, itu tuh ternyata. Oh really? Iya, ternyata mereka panggil om, tante juga itu gitu loh. Oh oke. Terus juga kayak makaroni skuto, itu tuh ternyata dari mereka gitu, dari gitu mereka. Segala macam. Jadi lucu temenan sama dia tuh, ada beberapa kesamaan dan walaupun mereka juga orang bule yang mungkin kehidupannya juga udah cukup terserah aja, bebas aja dari orang tuanya. Cuman ada beberapa juga yang ternyata dia nggak bule-bule amat kok gitu loh, ngerti nggak? Budayanya. Bener. Oh oke. Jadi orang Belanda karena mungkin kita dulunya dijajah Belanda juga ya. Mungkin ya. Jadi ada connecting khusus, nyambung juga sama Ibu Desi Ratnasari. Tapi tahu nggak, orang-orang sini, orang Australia kebanyakan pikir aku itu, kalau waktu di Melbourne, mereka pikir aku orang Vietnam. Vietnam atau Thailand? Vietnam. Oke. Kalau di sini mereka biasanya, jadi orang-orang di Sydney itu mikir kamu orang Filipin.
selalu bilang, kamu orang Filipina ya? Ah, bukan gitu. Jadi intinya orang Indonesia nggak punya jati diri, nggak punya ciri khas gitu. Harus diakui, iya betul. Karena gue juga kadang harus ngomong kalau gue tuh orang Indonesia, bukan orang Filipina atau orang Thailand atau Vietnam. Betul. Mereka kayak nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran karena mereka pikir mereka tahu Bali doang. Iya, Bali itu bener. negara gitu. Sedih banget nggak sih? Iya. Dan baru kalau kita jelasin, tahu nggak sih kita tuh punya berbagai macam provinsi, 33 provinsi dengan bentuk mukanya yang beda-beda. Jadi kalau kalian bisa lihat itu ada kayak orang Chinese tapi kok bisa ngomong Indonesia dengan lancar, ya emang itu Chinese Indonesia gitu. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak sudah chit-chatnya Bu Desi Ratnasari. Silakan kalian bisa subscribe YouTube channelnya. So oke guys, thank you so much for watching and I'll see you next video. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih ya. Have a nice day. Bye. Wow. Terima kasih ya Bu, sudah jalan-jalan. Sama. Breki bareng. Aduh, udah mulai siang guys. Sekarang kita menuju stasiun kereta. Ups, bukan light rail. Gaya light rail. Kalau apa sih kalau di Indo ya? Gak ada ya? Dulu kan ada di Kota Tua kan, di Jakarta kan. Oh iya, zaman dulu ya.